Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Hayo, kira-kira tadi gambar bunga apa ya? Ini namanya bunga sepatu, atau yang sering disebut dengan bunga sempurna. Apakah bunga sepatu merupakan tumbuhan berkembang biak? Jawabannya adalah ya. Bunga sepatu atau bunga yang sering disebut dengan bunga sempurna itu juga merupakan tumbuhan yang dapat berkembang biak ya. Sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Lalu, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenis-jenis makhluk hidup itu sendiri. Dan setiap makhluk hidup pasti memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda ya. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada generatif dan ada juga vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan melalui proses perkawinan. Biasanya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa di mana jatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik pada bunga. Coba kalian perhatikan gambar-gambar bagian pada bunga sepatu berikut ini. Ada beberapa bagian bunga yang dapat menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan untuk proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Nah, bagian tersebut berada pada putik dan benang sari, yang mana putik sebagai sel kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai sel kelamin jantan. Nah, ngomong-ngomong soal bunga itu terbagi menjadi dua macam ya. Ada bunga lengkap dan ada juga bunga yang tidak lengkap. Bunga lengkap atau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga seperti putik, benang sari, mahkota, kelopak bunga, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis sel kelamin saja. Sekarang kita kembali kepada proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang berdasarkan serbuk sarinya, ada juga yang berdasarkan perantaranya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Proses penyerbukan silang adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang sejenis tetapi berbeda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang masih dalam satu jenis tetapi berbeda varietesnya. Nah, itu tadi macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya ya. Nah, sekarang apa aja sih macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya? Penyerbukan berdasarkan perantaranya juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan angin atau yang biasa disebut dengan anemogami. Biasanya ini akan terjadi pada tanaman padi. Yang kedua, penyerbukan yang terjadi karena bantuan hewan atau yang sering disebut dengan zoidiogami. Contoh-contoh hewan yang dapat membantu proses penyerbukan seperti kupu-kupu, lebah,
siput, burung, kelelawar, dan kumbang. Yang ketiga, penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan dari manusia, atau yang sering disebut dengan antropogami. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan air, atau yang biasa disebut dengan hidrogami. Nah, setelah penyerbukan tadi terjadi, pada serbuk sari nanti akan tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, di ruang bakal biji itulah nanti akan terjadi yang namanya pembuahan, di mana meleburnya serbuk sari sebagai sel kelamin jantan ke kepala putik sebagai sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan itulah nanti dinamakan sebagai zigot. Dan pada zigot itu juga nanti akan terbentuk menjadi sebuah lembaga yang kemudian akan berkembang menjadi bakal biji, kemudian berkembang lagi menjadi biji dan bakal buah, dan kemudian berkembang lagi menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada dalam biji itulah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan yang baru. Nah, sampai di sini sudah dapat dipahami kan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi, makhluk hidup baru tumbuhannya berasal dari induknya. Sebelum kita lanjut belajarnya, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Contoh vegetatif alami yaitu satu dengan spora ada di tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang kedua yaitu dengan tunas. Tunas dari tumbuhan induknya lalu menjadi tumbuhan baru dan bisa ditanam kembali. Contohnya bambu, pisang, dan tebu. Ketiga dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak sebagaimana mestinya, misalnya di ujung daun atau bagian lain tanaman. Contoh tumbuhannya adalah cemara, cocor bebek, dan pohon sukun. Keempat, dengan cara umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah, di mana batangnya akan mengembung lalu membentuk suatu umbi. Dan umbi ini sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah ubi jalar, kentang, gembili. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis ini adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis. Pada bagian atasnya akan tumbuh, serta bagian bawahnya akan tumbuh akar. Contohnya bawang merah, bunga bakung, bawang putih, dan lainnya. Umbi akar. Akarnya ini dijadikan sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya singkong, wortel, lobak. Menggunakan akar tinggal. Akar tinggal ini adalah batang yang tumbuhnya menjalar pada bagian permukaan tanah. Contohnya ada pada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan lainnya. Selanjutnya menggunakan geragi atau stolon. Ini ada pada tumbuhan rumput teki, stroberi, arbai, pegagan, dan semanggi. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Berarti ini dilakukan dengan cara campur tangan manusia. Contoh cara perkembangbiakannya adalah satu dengan cara mencangkok. Contohnya pada pohon mangga, rambutan, sawo, dan lain-lain. Yang kedua dengan cara di stek. Contohnya tanamannya adalah cocor bebek, tebu, singkong, dan sirih. Ketiga dengan merunduk. Contohnya melati, apel, alamanda.